Kadang, keberuntungan datang dalam bentuk yang tak terduga. Namun, di balik keberuntungan itu, ada ujian besar yang harus dilalui. Inilah kisah Syariah, seorang TKW wanita berhijab yang tanpa sengaja tertukar kopernya dengan koper penuh uang dan dokumen penting saat pulang ke Indonesia. Ujian dan bahaya pun mengintainya, tetapi dengan keberanian dan warisan ilmu kanuragan dari kakeknya, Syariah menghadapi semua rintangan itu. Saksikan kisahnya sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan beginilah kisahnya. Syariah duduk di dek kapal, menikmati angin laut yang menyapu wajahnya dengan lembut. Suara deburan ombak yang berulang-ulang menghantam badan kapal terasa begitu menenangkan. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, menyisakan semburat jingga yang menghiasi cakrawala. Perjalanannya kali ini terasa begitu spesial, karena sudah hampir 2 tahun lamanya ia tidak pulang kampung. Dengan hati yang penuh rindu, ia membayangkan wajah ibunya yang pasti menanti kepulangannya dengan haru. Sebuah koper besar berwarna coklat tua berada di sampingnya. Koper itu berisi barang-barangnya, pakaian yang telah ia persiapkan dengan rapi untuk perjalanan ini. Suasana di kapal cukup ramai, dengan banyaknya penumpang yang juga melakukan perjalanan jauh. Beberapa anak kecil berlarian di sekitar dek, sementara pedagang asongan menawarkan dagangan mereka kepada penumpang. Tak ada yang aneh, hingga tiba-tiba seorang pria bertubuh tegap dengan langkah terburu-buru melintas di dekatnya. Tanpa sengaja, pria itu menyenggol koper Syariah hingga hampir terjatuh. "Maaf, Mbak," ujar pria itu cepat. Nadanya terdengar tergesa-gesa. Ia hanya melirik sekilas sebelum dengan gerakan cepat meraih koper yang jatuh dan berlalu begitu saja. Syariah menghela napas ringan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, pikirnya. Koper itu tampak sama, dan pria itu tampaknya tidak berniat jahat. Ia pun kembali duduk tenang, mencoba menikmati perjalanan. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Tatapan pria itu terasa begitu aneh, seolah menyimpan sesuatu yang ia tidak mengerti. Meskipun begitu, ia tak ingin memikirkannya lebih jauh. Waktu berlalu, kapal pun semakin mendekati tujuan. Ombak semakin tenang, tanda bahwa mereka hampir sampai di pelabuhan. Penumpang mulai bersiap, mengambil barang bawaan masing-masing. Syariah pun mengikuti mereka, meraih koper besar di sampingnya dan berjalan keluar kapal dengan hati berdebar-debar. Akhirnya, ia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Setibanya di pelabuhan, suasana tampak begitu sibuk. Para penumpang turun dengan berbagai ekspresi. Ada yang terlihat lelah, ada yang bersemangat, dan ada pula yang terburu-buru menuju tujuan mereka masing-masing. Syariah melangkah keluar, mencari ojek yang bisa membawanya pulang ke rumah. Setelah menemukan tukang ojek yang bersedia mengantarnya, ia pun naik dengan koper besar itu di pangkuannya. Selama perjalanan, pikirannya melayang ke rumah, membayangkan pertemuan hangat dengan keluarganya. Namun, semua itu berubah ketika ia tiba di rumah dan membuka koper untuk mengambil pakaian. Mata Syariah membelalak. Napasnya tercekat saat ia melihat isi koper itu. Bukan pakaian yang ia temukan di dalamnya, melainkan tumpukan uang yang tersusun rapi dalam beberapa ikatan besar. Selain itu, terdapat pula berkas-berkas tebal yang terlihat sangat penting. Tangan Syariah gemetar saat menyentuh berkas itu. Sejenak, ia merasa seperti sedang bermimpi. Astagfirullah, ini bukan kopernya. Syariah bergumam panik. Ia segera mengingat kembali peristiwa di kapal tadi. Pria itu, pria yang menyenggol kopernya. Sepertinya saat itu koper mereka tertukar. Jantungnya berdegup kencang. Jika koper ini berisi uang sebanyak ini, bisa jadi pemilik aslinya sedang dalam masalah besar. Ia harus mengembalikannya. Tapi kepada siapa? Ia menatap koper itu dengan penuh kebingungan. Syariah tidak memiliki informasi apapun tentang pemilik koper ini. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa diam saja. Dengan cepat, ia mencari petunjuk di dalam koper. Tangannya merogoh salah satu berkas dan membaca nama yang tertera di atasnya.
Pak Arman. Nama itu tidak asing baginya. Ia ingat, Pak Arman adalah seorang pengusaha terkenal yang sering diberitakan di televisi. Pikirannya mulai menyusun rencana. Ia harus mencari tahu keberadaan Pak Arman dan mengembalikan koper ini secepatnya. Syariah segera mengambil ponselnya dan mencoba mencari informasi tentang Pak Arman. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan alamat kantornya. Namun, perjalanannya tidak akan semudah itu. Tanpa ia sadari, ada pihak lain yang juga mengincar koper tersebut. Saat ia turun dari rumahnya dengan niat menuju pelabuhan untuk bertanya lebih lanjut, sekelompok pria bertubuh besar menghadangnya di jalan sempit dekat gang rumahnya. "Berikan koper itu, atau kau takkan keluar dari sini dengan selamat," gertak salah satu preman dengan suara serak dan penuh ancaman. Mata mereka menatap koper di tangan Syariah dengan penuh nafsu. Syariah menelan ludah. Ia tahu, ini bukan sekadar koper biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Dengan hati-hati, ia melangkah mundur, mencoba menyusun strategi. "Aku harus mengembalikannya kepada pemiliknya, bukan kepada kalian," jawabnya tegas. Meskipun ia tahu dirinya sedang berada dalam bahaya besar. Preman-preman itu tidak memberi Syariah kesempatan untuk melarikan diri. Mereka mulai mengepungnya dari berbagai arah. Salah satu dari mereka mencoba merebut koper itu secara paksa. Namun, Syariah dengan sigap menarik koper ke belakang, membuat pria itu kehilangan keseimbangan. Ia melangkah mundur, mencoba menyusun strategi. Tidak ada jalan keluar yang jelas, dan ia harus berpikir cepat. Dengan napas memburu, ia menilai lingkungan sekitarnya. Jalan di belakangnya buntu, dan satu-satunya jalan adalah melalui para preman yang siap menyerangnya kapan saja. Ia mengingat nasihat kakeknya, dalam pertempuran, kecepatan dan kecerdikan lebih penting dari kekuatan semata. Dengan keyakinan penuh, ia memutuskan untuk bertindak. "Gadis ini keras kepala. Tangkap dia!" teriak seorang pria berjaket hitam yang tampaknya pemimpin kelompok itu. 3 pria bertubuh besar langsung melompat ke arahnya, mencoba menahannya di tempat. Syariah dengan sigap melangkah ke samping, menghindari serangan pertama. Ia menggunakan koper sebagai perisai, mendorong salah satu pria hingga terhuyung. Namun, 2 preman lainnya sudah lebih dekat. Salah satu dari mereka mengayunkan pukulan keras ke arahnya, tapi Syariah dengan cepat menunduk dan menyikut lutut pria itu, membuatnya jatuh tersungkur. Pria lainnya mencoba meraihnya dari belakang, tapi dengan cekatan Syariah memutar tubuhnya dan menendang ke perutnya, membuatnya mundur beberapa langkah. Syariah tidak punya pilihan selain bertarung. Ia mengingat pelajaran bela diri dari kakeknya. Bagaimana cara menghadapi lawan yang lebih besar dan lebih kuat? Dengan cepat, ia menghindar dari pukulan preman yang menyerangnya dari samping. Ia melayangkan tendangan lurus ke perut salah satu preman, membuatnya terdorong ke belakang dan mengerang kesakitan. Tapi jumlah mereka masih terlalu banyak. Seorang pria lain mencoba meraih koper itu dengan kasar, tetapi Syariah menariknya kembali dengan kuat dan memutar badannya untuk menghindari serangan berikutnya. Ia tahu ia tidak bisa bertarung terus-menerus. Ia harus mencari celah untuk kabur. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Satu pria menarik tangannya dari belakang, mencoba merampas koper itu. Syariah menunduk cepat dan menyikut perut pria itu, membuatnya mengerang kesakitan. Tapi, mereka tidak menyerah begitu saja. 2 preman lain segera mengepungnya lagi, mencoba menjepitnya di antara mereka. Ia merasa adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Dengan gerakan cepat, ia memanfaatkan tembok di dekatnya untuk melompat dan menendang salah satu preman dengan kedua kakinya. Pria itu jatuh tersungkur, sementara yang lainnya terkejut dengan kelincahannya. Syariah mendarat dengan ringan dan segera melompat ke samping, mencari celah untuk melarikan diri. Para preman kembali berusaha menangkapnya, tapi ia terus bergerak lincah, menghindari setiap serangan dengan strategi yang matang. "Habis kau!" Salah satu preman mengayunkan pukulan ke arah wajah Syariah. Dengan refleks cepat,
Ia menangkisnya dan melancarkan tendangan balik yang membuat pria itu tersungkur. Namun, ia tahu pertarungan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Ia harus mencari jalan keluar sebelum tenaganya habis. Matanya melirik ke sebuah lorong sempit di samping bangunan tua. Itu mungkin satu-satunya kesempatan untuk kabur. Tanpa ragu, ia berlari ke arah lorong itu. Para preman berteriak marah dan mengejarnya. Tapi tubuhnya yang lebih ringan memberinya keuntungan. Ia terus berlari, napasnya tersengal, namun tekadnya tetap kuat. Ia harus sampai ke tempat yang aman dan menemukan cara untuk mengembalikan koper ini ke pemiliknya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Ketegangan semakin meningkat. Syariah merasa seluruh tubuhnya mulai lelah, tetapi ia tidak boleh menyerah. Para preman itu masih mengepungnya. Tatapan mereka dipenuhi amarah. "Jangan biarkan dia lolos," teriak salah satu preman yang tampaknya pemimpin kelompok itu. Syariah melihat sebuah tumpukan kayu di sampingnya. Dengan cepat, ia menendang kayu itu ke arah salah satu preman, membuatnya kehilangan keseimbangan. "Kalian tidak akan mendapatkan koper ini," serunya dengan penuh keberanian. Ia segera berlari ke arah gang kecil di samping bangunan tua, mencoba mencari jalan keluar sebelum dikepung kembali. Syariah mendengar langkah kaki yang semakin mendekat. Ia tahu, jika tidak menemukan tempat persembunyian atau cara lain untuk melawan, ia bisa tertangkap. Dengan cepat, ia melompati pagar rendah di ujung gang. Namun, ketika ia berlari ke sisi lain, salah satu preman sudah menunggu. "Mau kemana kau?" ucapnya sambil menyeringai. Syariah menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk bertarung lagi. Ia mengingat gerakan yang diajarkan kakeknya. Lalu dengan cepat ia melancarkan serangan. Tangannya menangkis pukulan preman itu dan balas menendangnya tepat di dada, membuatnya jatuh ke belakang. Namun, dua preman lainnya muncul dari arah lain, membuat Syariah kembali terkepung. Ia melihat sebuah lorong gelap di sisi kiri dan memutuskan untuk berlari ke sana. Nafasnya tersengal, tetapi ia terus berlari. Ia bisa mendengar langkah kaki para preman yang berusaha mengejarnya. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia harus tetap fokus. Ketika mencapai ujung lorong, ia melihat sebuah dinding tinggi. Tanpa berpikir panjang, ia memanjatnya menggunakan pipa yang ada di sampingnya. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tubuhnya ke atas hingga berhasil mencapai bagian atas dinding. Dari atas, Syariah melihat para preman kebingungan di bawahnya. "Kemana dia pergi?" teriak salah satu dari mereka. Syariah menahan napas, tidak ingin membuat suara sekecil apapun. Ia berjongkok, mencoba berpikir cepat tentang langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa ia harus segera menuju kantor polisi atau setidaknya tempat yang lebih aman. Dengan hati-hati, ia melompat turun ke sisi lain dinding dan segera berlari menuju jalan utama. Ia berharap bisa menemukan kendaraan atau seseorang yang bisa membantunya. Saat tiba di jalan utama, Syariah melihat sebuah becak yang terparkir. Tanpa ragu, ia berlari ke arah pengemudi becak yang tampak kebingungan melihatnya. "Pak, tolong antarkan saya ke kantor polisi. Saya sedang dikejar orang jahat," ucapnya dengan napas tersengal. Pengemudi becak, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput, tampak ragu sesaat, tetapi kemudian mengangguk. "Cepat naik," katanya. Syariah segera melompat ke atas becak, dan pria itu segera mengayuhnya dengan sekuat tenaga. Di belakang, para preman masih mencoba mengejar, tetapi becak itu semakin jauh meninggalkan mereka. Syariah akhirnya merasa sedikit lega, tetapi ia tahu bahwa ini belum selesai. Ia harus segera menyerahkan koper ini ke tangan yang benar sebelum lebih banyak bahaya datang menghampirinya. Becak yang membawa Syariah terus melaju melewati jalanan yang mulai gelap. Lampu-lampu jalan berkelip samar, memberikan kesan suram pada suasana malam itu. Syariah menoleh ke belakang, memastikan bahwa para preman sudah tertinggal jauh. "Pak, tolong cepat. Saya takut mereka masih mengejar," ucapnya cemas. Pengemudi becak hanya mengangguk tanpa bicara, mengayuh dengan sekuat tenaga.
Syariah mencoba mengatur napasnya, merasa jantungnya masih berdetak cepat akibat ketegangan yang baru saja dialaminya. Di kepalanya, ia terus berpikir, apa yang sebenarnya ada di dalam koper ini? Kenapa mereka begitu menginginkannya? Dan apakah kantor polisi benar-benar tempat yang aman? Syariah akhirnya melihat gedung kantor polisi di kejauhan. Ia merasa lega, tetapi kegelisahan tetap menyelimuti hatinya. Saat becak berhenti di depan kantor polisi, ia buru-buru melompat turun. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak," ujarnya sambil menyerahkan beberapa lembar uang kepada pengemudi becak. Pria tua itu tersenyum samar sebelum segera pergi. Syariah menghela napas dan berjalan masuk ke kantor polisi dengan koper di tangannya. Namun, begitu ia melangkah masuk, perasaan aneh menyergapnya. Ada dua pria berpakaian preman duduk di pojok ruangan, memperhatikannya dengan tatapan tajam. Nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Selamat malam, ada yang bisa kami bantu?" tanya seorang petugas di balik meja. Syariah menelan ludah sebelum menjawab. "Saya menemukan koper yang bukan milik saya, dan saya rasa ini berisi sesuatu yang sangat penting. Saya ingin menyerahkannya kepada yang berwenang." Petugas itu menatap koper di tangan Syariah dengan ekspresi heran. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, salah satu pria berpakaian preman yang duduk di pojok berdiri dan berjalan mendekat. "Biar kami tangani," ujarnya dengan suara berat. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduk Syariah berdiri. Syariah merasakan ada yang tidak beres. Ia mundur selangkah, mempertahankan genggamannya pada koper itu. "Siapa Anda?" tanyanya waspada. Pria itu tersenyum tipis, tetapi tatapannya dingin. "Kami sedang menyelidiki kasus koper ini. Serahkan kepada kami, dan masalahmu selesai." Syariah semakin curiga. Ada sesuatu yang salah. Jika mereka benar-benar polisi, mengapa mereka tidak mengenakan seragam? Hatinya berdegup kencang. Ia tahu, ia tidak bisa begitu saja menyerahkan koper ini kepada orang yang mencurigakan. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari ke arah ruangan lain dalam kantor polisi. "Tolong, saya butuh bertemu dengan kepala polisi," serunya panik. Keadaan di kantor polisi menjadi tegang. Para petugas yang mendengar teriakan Syariah segera bangkit dari tempat duduk mereka. Salah satu petugas senior keluar dari ruangannya, menatap ke arah Syariah yang terengah-engah sambil memegang koper erat-erat. "Ada apa ini?" tanyanya dengan suara berwibawa. Syariah segera mendekat, mencoba menjelaskan situasinya secepat mungkin. "Pak, saya menemukan koper ini secara tidak sengaja. Tapi ada orang-orang yang mengincarnya dan mereka mengaku sebagai penyelidik." Kepala polisi menatap dua pria berpakaian preman itu dengan tatapan tajam. "Siapa kalian?" tanyanya. Ketegangan di ruangan itu meningkat. Syariah hanya bisa berharap bahwa ia telah menemukan tempat yang benar-benar aman, sebelum semuanya terlambat. Kepala polisi memperhatikan ekspresi Syariah dengan seksama. Ia menatap dua pria yang mengaku sebagai penyelidik dengan curiga. "Tunjukkan identitas kalian," perintahnya tegas. Kedua pria itu saling berpandangan sebelum salah satu dari mereka mengeluarkan lencana. Namun, kepala polisi segera menyadari sesuatu yang janggal. "Lencana ini palsu," ujarnya dingin. Tiba-tiba, beberapa petugas lain mulai bergerak, bersiap jika situasi menjadi berbahaya. Syariah menahan napas, menyadari bahwa ia telah melakukan langkah yang benar dengan tidak langsung mempercayai mereka. Pria yang lebih tinggi dari keduanya tampak panik, tetapi berusaha tetap tenang. "Pak, ini hanya kesalahpahaman. Kami hanya ingin memastikan bahwa koper itu berada di tangan yang tepat," katanya mencoba berdalih. Kepala polisi menggelengkan kepala. "Kami akan menahan kalian sampai kami memastikan siapa kalian sebenarnya," ujarnya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membawa mereka ke ruang interogasi. Kedua pria itu mulai melawan, tetapi dalam sekejap, beberapa polisi berhasil memborgol mereka. Salah satu dari mereka berteriak,
Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berurusan. Syariah yang masih menggenggam koper itu merasa lega, tetapi juga masih penasaran. Ia menoleh kepada kepala polisi. Pak, apa saya bisa tahu siapa sebenarnya pemilik koper ini? Saya tidak sengaja tertukar di kapal, ujarnya. Kepala polisi menghela napas panjang, lalu membuka koper dengan hati-hati. Saat tutup koper terbuka, tampak tumpukan uang dan beberapa dokumen berstempel resmi. Salah satu berkas itu bertuliskan kontrak investasi internasional, rahasia negara. Mata kepala polisi membelalak. Ini bukan sekadar koper biasa, gumamnya. Syariah menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak pernah menduga bahwa koper itu berisi sesuatu yang begitu penting. Kepala polisi segera memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan dokumen itu. Bak Syariah, Anda telah melakukan hal yang sangat berani. Jika koper ini jatuh ke tangan yang salah, bisa terjadi bencana besar, ujarnya. Syariah hanya bisa mengangguk, masih terkejut dengan apa yang baru saja ia dengar. Jadi, siapa sebenarnya pemilik koper ini? Tanyanya pelan. Kepala polisi menghela napas. Pemiliknya adalah seorang pengusaha besar yang memiliki hubungan dengan pemerintah. Kami akan segera menghubunginya. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan jas mahal masuk ke kantor polisi. Wajahnya menunjukkan ekspresi cemas. Syukurlah, kopernya ditemukan, katanya lega. Kepala polisi menyerahkan koper itu kepadanya setelah memastikan identitasnya. Pria itu menatap Syariah dengan penuh terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Anda telah menyelamatkan banyak orang dengan tindakan Anda yang berani. Syariah tersenyum kecil. Saya hanya ingin melakukan hal yang benar, jawabnya. Pria itu lalu berbicara kepada kepala polisi. Saya ingin memberikan sesuatu sebagai penghargaan kepada Mbak Syariah. Kepala polisi tersenyum. Mbak Syariah pantas mendapatkan itu. Syariah menatap pria parubaya itu dengan perasaan campur aduk. Ia tak pernah membayangkan bahwa kejadian yang hampir merenggut nyawanya ini akan membawanya bertemu dengan seseorang yang begitu berpengaruh. Saya tidak membutuhkan imbalan apapun, Pak. Saya hanya ingin memastikan koper ini kembali ke pemiliknya, ucapnya dengan tulus. Pria itu tersenyum tipis, lalu menatap kepala polisi. Mbak Syariah, saya tidak bisa hanya diam setelah mengetahui bagaimana Anda mempertaruhkan nyawa demi kejujuran. Setidaknya izinkan saya membantu Anda dengan cara lain. Kepala polisi mengangguk setuju. Mbak Syariah, Anda pantas mendapatkan apresiasi atas keberanian Anda. Jarang sekali ada orang sejujur dan seberani Anda di zaman sekarang ini. Pria pengusaha itu kemudian mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Syariah. Ini kartu nama saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, pekerjaan, atau bantuan lain, silakan hubungi saya. Saya ingin mengajak Anda bekerja di perusahaan saya. Kami butuh orang-orang berintegritas seperti Anda. Syariah terdiam sejenak, merasa sulit mempercayai semua yang baru saja terjadi. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan mempertimbangkannya, jawabnya dengan suara lembut. Setelah perbincangan itu, kepala polisi meminta anak buahnya untuk mengantarkan Syariah pulang dengan aman. Saat ia berjalan keluar dari kantor polisi, langit mulai cerah, seolah mengisyaratkan bahwa badai dalam hidupnya telah berlalu. Di sepanjang perjalanan pulang, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Dari kejadian di kapal, pertemuan dengan preman, hingga bagaimana ia akhirnya bertemu dengan orang-orang penting. Mungkin ini takdir, gumamnya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggunya di masa depan. Beberapa hari kemudian, Syariah duduk di ruang tamu rumahnya, menatap kartu nama yang diberikan pria itu. Ia merasa bimbang. Sebagai seseorang yang terbiasa hidup sederhana, tawaran untuk bekerja di perusahaan besar terasa seperti mimpi yang sulit dipercaya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa ini adalah kesempatan langka yang mungkin tidak akan datang dua kali. Ibunya,
yang mengetahui kejadian itu, memberikan nasihat lembut. Nak, jika hatimu mengatakan ini adalah jalan yang baik, maka ambillah. Tapi ingat, tetaplah rendah hati dan selalu berbuat baik. Setelah berpikir panjang, Syariah akhirnya mengambil keputusan. Ia menghubungi nomor yang tertera di kartu nama. Beberapa hari kemudian, ia resmi bergabung dengan perusahaan pria tersebut. Kehidupannya berubah, tetapi ia tetap menjadi Syariah yang jujur dan rendah hati. Keberanian dan kejujurannya telah membuka jalan baru, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Kini, ia percaya bahwa di balik setiap ujian, ada hikmah yang besar jika kita mampu menjalaninya dengan hati yang teguh dan niat yang baik. Itulah kisah Syariah yang penuh dengan keberanian dan ketulusan. Dari pertukaran koper yang tak disengaja, ia menghadapi rintangan besar, bertarung dengan preman, dan akhirnya mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Ataukah masih ada rahasia yang belum terungkap? Saksikan terus perjalanan kisah Syariah di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta komen di video ini agar kalian tidak ketinggalan kisah perjalanan Syariah dalam mengungkap di balik rahasia koper tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.